Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, apa kabar? Kembali lagi pada mata pelajaran biologi. Kali ini kita masih pada bab virus ya. Dan lebih spesifik lagi, kita akan membahas mengenai klasifikasi virus atau pengelompokan virus. Jadi, ada beberapa dasar pengelompokan virus. Yang pertama, berdasarkan pengelompokan berdasarkan materi genetik dari sel inangnya, kemudian virulensinya, terus yang keempat, ada tidaknya selaput tambahan. Nah, langsung saja kita masuk pada pengelompokan yang pertama, yaitu berdasarkan materi genetiknya. Jika dibedakan berdasarkan materi genetiknya, virus itu ada yang hanya punya RNA saja, ada yang hanya mempunyai DNA saja. Nah, contoh virus yang hanya memiliki materi genetik berupa DNA saja, contohnya papilomavirus, yaitu virus yang menyebabkan kanker serviks atau kanker rahim. Yang kedua ada adenovirus, yaitu virus yang menyerang pernafasan. Kemudian ada virus herpes, yaitu virus yang menyerang kulit. Kemudian ada Ebola, virus yang menyerang otak. Kemudian untuk contoh dari virus yang hanya mempunyai RNA saja, itu seperti virus hepatitis. Nah, virus yang menyerang hati ini. Kemudian ada virus influenza. Nah, siapa yang nggak tahu virus influenza ya, pasti semua sudah pernah mengalami kan pastinya. Nah, virus yang menyebabkan flu. Kemudian ada paramyxovirus, yaitu penyebab penyakit gondong. Jadi yang gondong di sini yang biasanya kalian lihat ya, di sini ada benjolan di sebelah sini di kelenjarnya. Kemudian ada virus HIV atau retrovirus. Ini penyebab AIDS ya kan. Kemudian yang terakhir ada polio atau virus yang menyerang otak. Gitu. Nah, sekarang saya punya kunci 3D-nya untuk kalian menghafal contoh-contoh virus yang hanya mempunyai RNA saja maupun DNA saja. Ini kunci 3D-nya. Ada kata-kata PAHE. Nah, PAHE ini ada singkatannya. Itu PAHE untuk P untuk papilomavirus, A untuk adenovirus, H untuk herpes, dan E untuk Ebola. Itu kalian untuk menghafalnya lebih mudah. Kemudian untuk RNA juga punya kunci 3D-nya seperti He, Papa, Roy, Polio. Nah, He untuk hepatitis, H maksudnya He untuk hepatitis, I untuk influenza, Papa untuk paramyxovirus, Roy untuk retrovirus atau virus HIV, dan polio untuk polio. Nah, mudah kan cara menghafalnya? Jadi kita menggunakan kunci 3D karena kalian mungkin kesusahan untuk menghafalnya, jadi saya mencoba untuk membuat kunci 3D ini. Kemudian kita masuk pada pengelompokan yang kedua, yaitu berdasarkan sel inangnya. Berdasarkan sel inangnya, virus ini dapat menginfeksi si bakteri, bisa menginfeksi hewan, juga bisa menginfeksi tumbuhan dan juga manusia. Nah, virus yang menyerang bakteri, contohnya apa? Ya, kemarin sudah pernah dibahas virus yang menyerang bakteri minggu lalu. Apa ya? Virus apa namanya? Virus yang menyerang bakteri? Nah, benar, virus Bacteriophage. Kemudian ada virus yang menyerang atau menginfeksi tumbuhan. Ini seperti contohnya yang pertemuan awal. Virus yang menginfeksi atau menyerang tumbuhan tembakau namanya virus. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Benar sekali, yaitu virus tobacco mosaic virus. Ya, itu virus yang menyerang tembakau. Kemudian ada virus yang menyerang hewan, seperti contohnya rhabdovirus, yaitu virus yang menyebabkan rabies. Kemudian untuk pada manusia itu contohnya sebenarnya banyak ya virus yang
menginfeksi manusia seperti tadi yang telah disebutkan, seperti virus HIV atau polio, kemudian herpes, hepatitis, dan influenza dan lain sebagainya. Itu masih banyak lagi virus yang menginfeksi manusia. Ya, paham sampai sini? Oke, kita selanjutnya akan membahas pengelompokan virus berdasarkan virulensinya atau kekuatannya. Jadi, virus itu dikatakan memiliki kekuatan atau memiliki virulensi itu apabila saat bereproduksi dia itu dapat memecahkan dinding sel inangnya atau terjadi proses litik atau lisis atau pecah. Nah, itu namanya virus memiliki memiliki sifat atau memiliki kekuatan atau virulensi. Sedangkan virus non-virulensi adalah atau virus tidak mempunyai kekuatan, maksudnya adalah virus yang tidak menyebabkan sel inangnya itu pecah atau litik. Seperti itu ya. Saya ulangi lagi. Virus memiliki kekuatan atau virulensi apabila saat reproduksi dia itu menyebabkan sel inangnya pecah atau litik. Sedangkan virus yang non-virulensi atau tidak memiliki kekuatan itu saat bereproduksi tidak menyebabkan si sel inangnya itu, dinding sel inangnya itu pecah. Kemudian seperti itu ya. Kemudian kita masuk pada pengelompokan virus berdasarkan ada tidaknya selaput tambahan atau envelope. Jadi envelope-nya jadi struktur virus itu ada dua, yaitu envelope atau non envelope atau tidak berenvelope atau virus telanjang. Nah, jika virus envelope ini itu adanya protein dan lipid pada selubung luar si virus itu. Jadi ada mengandung protein dan lipid pada selubung luar virus. Kemudian jika virus tidak berenvelope atau dinamakan juga virus telanjang ini tidak mempunyai protein dan lipid pada selubung luar virus. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang ada materi terakhir mengenai perbedaan bakteri dan virus. Nah, itu perbedaannya yang pertama dari ukurannya. Jika virus itu umumnya lebih besar, jadi ukurannya itu sekitar 1000 nanometer, sedangkan virus itu ukurannya lebih kecil, yaitu mulai dari 20 sampai 400 nanometer. Kemudian untuk dinding selnya, jika bakteri itu dinding selnya mengandung lipopolisakarida. Kemudian jika virus itu tidak memiliki dinding sel. Nah, dinding selnya ini digantikan dengan selubung protein. Seperti itu. Kemudian untuk ribosomnya, jika bakteri itu punya ribosom, sedangkan virus tidak mempunyai ribosom. Terus tentang jumlah selnya, jika bakteri itu bakteri satu sel atau uniseluler, sedangkan virus itu bukan dikatakan sebagai sel karena tidak memiliki organel-organel sel yang lengkap. Seperti itu. Untuk kehidupannya, kalau bakteri itu termasuk organisme hidup. Nah, jika virus ini itu hidup jika menempel pada inangnya. Kemudian dikatakan mati apabila dia tidak hidup pada inangnya. Di alam bebas dia itu mati gitu. Bukan benda hidup kalau di alam bebas. Kemudian untuk RNA dan DNA-nya, kalau RNA dan DNA-nya pada bakteri itu mengambang bebas pada sitoplasma. Sedangkan RNA dan DNA atau DNA-nya pada virus itu terdapat pada selubung protein. Kemudian untuk reproduksinya, reproduksi bakteri itu mampu berproduksi sendiri. Kalau bakteri, sedangkan virus itu perlu sel hidup lain atau perlu inang untuk bereproduksi. Kemudian keterlihatan, karena ukuran bakteri ini
lumayan besar ya, jadi bisa dilihat menggunakan mikroskop cahaya. Sedangkan untuk virus ini tidak bisa dilihat dengan mikroskop cahaya karena ukurannya sangat kecil, jadi hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron saja. Kemudian untuk pengobatan, kalau seandainya bakteri ini penyakit yang dapat diatasi dengan antibiotik. Nah, itu bisa sembuh dengan antibiotik. Sedangkan virus ini adalah yang tidak dapat disembuhkan dengan antibiotik. Seperti itu. Kemudian contoh dari bakteri itu. Nah, contoh dari bakteri itu sendiri adalah Staphylococcus aureus. Kemudian ada bakteri E. coli. Kemudian dan lain-lain, sebenarnya banyak banget bakteri contohnya ya. Kemudian ada contoh virus, bakteri maksudnya contoh dari virus itu ada yang sudah tadi disebutkan seperti hepatitis, HIV, terus paramyxovirus dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk penyakit contoh pada bakteri itu bisa bisul, meningitis, kemudian gastritis dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi penyebab penyakit yang menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian untuk virus, contohnya tadi sudah disebutkan seperti penyakit cacar, kemudian penyakit herpes tadi ya yang menyebabkan penyakit kulit. Kemudian ada kanker serviks dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita selesai nih pada materi mengenai mengenai klasifikasi virus. Semoga kalian paham dan kalian coba menghafal contoh-contohnya ya. Contoh-contoh klasifikasi virus berdasarkan materi genetik, sel inang, terus virulensi, kemudian ada tidaknya selubung tambahan. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian paham dan bermanfaat ilmunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.